Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filiandini Irvila Bawo, mahasiswa aktif semester 5 pada Fakultas Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Manado. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang apa itu asuransi syariah dan juga bagaimana perkembangannya di Indonesia. Asuransi berasal dari bahasa Belanda yaitu asuranti, yang dimana dalam hukum Belanda disebut juga verzekering, yang berarti pertanggungan. Dalam istilah-istilah tersebut muncullah istilah assurender yang berarti penanggung dan gresurrender yang berarti tertanggung. Sedangkan dalam bahasa Inggris, asuransi berasal dari kata insurance yang bermakna insure untuk penanggung dan insured untuk tertanggung. Istilah dari asuransi pertama kali muncul di Eropa Barat pada abad pertengahan, yang awalnya yaitu asuransi kebakaran. Dan pada abad ke-13 dan ke-14 terjadi sebuah peningkatan dikarenakan lalu lintas berhubungan jalur laut antar pulau, sehingga ada perkembangan asuransi pengangkutan laut yang berasal dari Romawi. Demikian, jenis asuransi ini adalah asuransi kapitalis. Sedangkan asuransi syariah sangat jauh berbeda dengan kedatangan asuransi konvensional yang sudah saya jelaskan di sebelumnya. Praktik yang bernuansa asuransi pertama kali muncul dari budaya Arab pada zaman Nabi Muhammad SAW yang disebut akilah atau al-akilah, yang berarti saling memikul dan bertanggung jawab bagi keluarga. Di Asia sendiri, asuransi syariah pertama kali muncul pada tahun 1985 di negeri Malaysia lewat salah satu perusahaan asuransi jiwa yang bernama Takaful Malaysia, dan selanjutnya diikuti oleh negara-negara lain seperti Singapura, Brunei, dan Indonesia. Asuransi syariah pertama kali didirikan di Indonesia pada tahun 1994 melalui sebuah perusahaan yang bernama PT Syarikat Takaful. Setelah itu muncul asuransi takaful yang berarti perbuatan saling tolong-menolong dalam satu resiko yang tidak diperkirakan akan terjadi. Asuransi takaful berdiri pada tanggal 2 Juni 1995 yang bertepatan dengan 1 Muharram 1416 Hijriah, yang diresmikan secara langsung oleh Menristek Ketua BPPT Bapak Baharudin Yusuf Habibie di Hotel Shangri-La. Kehadiran jasa asuransi yang berlandaskan syariah ini diawali dengan mulai beroperasinya bank-bank syariah. Dalam hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan ketentuan pelaksanaan bank syariah. Selanjutnya itu ada prinsip asuransi syariah. Di dalam asuransi syariah terdapat prinsip dasar yang dimana tidak jauh berbeda dengan prinsip yang ada pada umumnya, yang berlaku pada konsep ekonomi Islam secara komprehensif dan juga bersifat umum. Yang pertama itu ada prinsip ketakwaan atau yang dikenal dengan prinsip tauhid. Prinsip ini biasa dijalankan atas dasar muamalah yang dimana telah ditentukan, dimana dalam setiap langkah menjalankannya itu sendiri harus mencerminkan suatu nilai ketuhanan. Yang kedua itu prinsip keadilan atau yang dikenal dengan prinsip al-adil. Prinsip ini yaitu dimana harus bersikap adil di dalam berasuransi. Keadilan ini dapat dilakukan dengan memahami sebuah upaya hak dan kewajiban oleh pihak nasabah maupun pada pihak perusahaan asuransi tersebut. Maka dari itu sangat diperlukan transparansi baik dalam sebuah perbankan maupun dalam asuransi yang dimana berlandaskan syariah. Yang ketiga adalah prinsip tolong-menolong atau yang dikenal dengan prinsip at-ta'awun, dimana jika kita berasuransi maka kita harus melakukannya dengan dasar atau prinsip saling tolong-menolong antar sesama, antar anggota maupun antar peserta. Yang keempat adalah prinsip kerjasama, di mana prinsip ini dalam melakukan sistem operasionalnya dalam asuransi syariah sendiri, yaitu dengan menggunakan sebuah konsep atau sebuah akad
kita harus melakukannya berdasarkan kerjasama terlebih dahulu. Dan yang kelima adalah prinsip jujur terpercaya atau yang dikenal dengan al-amanah. Di mana kita ketika melakukan sebuah transaksi dalam asuransi syariah ini, maka sangat diperlukan sikap jujur atau sikap terpercaya. Yang keenam adalah prinsip suka sama suka, di mana jika kamu melakukan sesuatu yang berkaitan dengan asuransi syariah, maka harus didasari dengan prinsip suka sama suka antara kedua belah pihak. Tidak ada unsur keterpaksaan agar dalam transaksi tersebut tidak mengandung unsur gharar atau unsur ketidakpastian. Dan yang ketujuh, prinsip sogo atau swap. Jadi, ketika kamu melakukan suatu kegiatan dalam asuransi syariah ini, maka perlu menghindari prinsip sogo ataupun swap tersebut, baik dalam melakukan kegiatan perbankan maupun dalam melakukan kegiatan asuransi syariah. Yang kedelapan adalah menghindari unsur kezaliman atau ketidakadilan. Dalam bermuamalah, kezaliman ini merupakan salah satu dasar yang ada di dalamnya, di mana Islam sangatlah erat dalam memberi kepedulian terhadap kecurangan atau kezaliman tersebut. Dalam bisnis sendiri ada beberapa praktik di mana kecurangan kemungkinan dapat terjadi. Yang pertama itu contohnya hubungan dengan nasabah, di mana nasabah akan mengalami ketidakadilan jika ada suatu hak yang sudah dihilangkan dan kemungkinan disebabkan oleh ketidaktahuan atau tidak ada transparansi di dalam perusahaan tersebut. Dan yang kedua, contoh yang kedua itu hubungan dengan pegawai atau karyawan, di mana diharuskan untuk segera memberi bayaran atau gaji pegawai ketika dia memintanya setelah dia telah selesai bekerja, dan sangat diwajibkan kepada pihak perusahaan untuk memberikan bayarannya sesuai yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut, yang sesuai dengan kerja kerasnya dan pikiran yang harus diberikan. Dan contoh yang ketiga itu hubungan dengan investor atau pemilik dana atau modal, di mana investor tersebut menanamkan modalnya kepada sebuah perusahaan tersebut untuk ingin memperoleh sebuah keuntungan yang besar dari bisnis tersebut. Oleh karena itu, pengurus yang ada di dalam perusahaan tersebut adalah pemegang sebuah amanah yang dimana harus benar-benar sangat dipercayai. Kecurangan atau ketidakadilan kepada investor atau pemilik modal akan terjadi jika direksi atau pengurus yang dalam sebuah perusahaan itu tidak amanah atau tidak dapat dipercaya di dalam menjalankan perusahaan itu sendiri. Yang kesembilan, prinsip yang kesembilan itu tidak mengandung riba. Ini yang paling penting, yang dimana telah diketahui bahwa riba ini merupakan hal yang sudah sangat dikenali, dan para ulama pun juga sepakat untuk mengharamkan transaksi ini di dalam perbankan maupun asuransi syariah, leasing, dan masih banyak lagi. Yang ke-10 itu tidak mengandung judi atau maisir. Sebuah prinsip yang dimana ketika kita melakukan sebuah aktivitas dalam ekonomi sangat dilarang, dan Allah Subhanahu wa taala pun telah memberitahukan haramnya transaksi ini, yaitu dalam surah Al-Maidah ayat 90 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, dan berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Adapun manfaat asuransi syariah dalam perekonomian, yaitu ada 4. Yang pertama, dapat belajar dalam hal saling tolong-menolong. Dalam hal ini, perusahaan asuransi syariah dapat mengajarkan saling tolong-menolong untuk sesama anggota atau peserta dalam hal seperti sakit atau terkena musibah. Yang kedua, dapat menunjukkan rasa tanggung jawab kepada seluruh anggota keluarga yang telah ditinggalkan karena meninggal dunia.
Yang ketiga, dapat juga memutus tali kemiskinan. Dan yang terakhir, dapat juga membantu jika dalam keadaan sakit dan membutuhkan biaya. Selanjutnya, peran asuransi syariah. Peran asuransi syariah ada 5. Yang pertama itu perlindungan dalam kemaslahatan agama. Yang dimaksud dari perlindungan dalam kemaslahatan agama ini ialah kesempurnaan dalam beribadah. Dan yang kedua, perlindungan dalam kemaslahatan jiwa usahanya. Yang dimaksud dalam hal ini adalah hal yang menyebabkan terancamnya jiwa seseorang, antara lain kerusakan anggota badan yang mengakibatkan cacat. Yang ketiga, perlindungan dalam kemaslahatan akal. Yang dimaksud dari perlindungan dalam kemaslahatan akal ini adalah menghargai akal seseorang dan melarang orang untuk saling melukai. Dan yang keempat, perlindungan dalam kemaslahatan keturunan usahanya. Makna yang didapat dari perlindungan ini ialah pentingnya dalam melindungi keturunan dari keadaan lemah maupun keadaan kepunahan. Karena sebuah keturunan merupakan masalah daruriyah yang harus dilindungi. Dan yang kelima, perlindungan dalam kemaslahatan harta. Yang dimaksud dalam perlindungan ini adalah memberikan sebuah penanggulangan risiko atas sebuah kerugian, hilangnya manfaat, dan juga tanggung jawab kepada pihak ketiga yang datang dari peristiwa yang tidak pasti akan didapat. Pertumbuhan dalam industri asuransi syariah di Indonesia dapat dikatakan cukup bagus, mengingat bahwa yang pertama, mayoritas masyarakat di Indonesia Muslim, dan juga kesadaran diri mereka terhadap ekonomi syariah bisa dikatakan sangat potensial. Yang kedua, meningkatnya minat dalam memanfaatkan perusahaan asuransi syariah dalam hal pengendalian risiko. Dan yang ketiga, meningkatnya minat masyarakat dalam menjalankan usaha. Sekarang kita masuk pada perkembangan asuransi syariah di Indonesia. Indonesia sebagai salah satu negara yang masyarakatnya mayoritas Muslim, namun sangat disayangkan karena perkembangan ekonomi di sini bisa dikatakan sangat begitu tertinggal jauh dibandingkan dengan negara yang mayoritas Muslim lain seperti Malaysia, yang bisa dikatakan ekonomi syariah di sana sudah lebih maju. Jika dengan potensi yang begitu besar, Indonesia dapat menjadi penggerak mesin ekonomi syariah global. Pemerintah dan juga semua pihak yang terkait wajib membantu dalam peningkatan SDM pelaku ekonomi syariah, memperkuat dalam hal permodalan institusi syariah, dan juga menggencarkan edukasi dan sosialisasi bagi masyarakat. Bila langkah-langkah tersebut sudah dilakukan atau sudah dilaksanakan dengan konsisten, sudah dipastikan ekonomi syariah akan berkembang dan dengan begitu cepat dan begitu pesat. Adapun faktor yang bisa membuat industri asuransi syariah maju dan juga berkembang, yaitu memberikan layanan yang terbaik serta adanya peluang dalam memanfaatkan pertumbuhan ekonomi demi mewujudkan cita-cita dan harapannya di Indonesia. Selain daripada itu, dalam aspek pemasaran yang membentuk kegiatan utama pada sebuah perusahaan, merupakan suatu kesalahan bagi para pelaku bisnis yang tidak dapat memperhatikan aspek pemasaran, di mana bisa meningkatkan eksistensi asuransi syariah. Pada sisi lain, sumber daya manusia pada bidang syariah masih belum bisa memenuhi kebutuhan industri syariah. Aktivitas pada pemasaran syariah tidak luput dari bantuan agen pemasaran untuk dapat memasarkan produk dari asuransi syariah tersebut. Sebenarnya, perannya bukan hanya sebatas sebuah agen pemasaran, melainkan masuk juga pada sistem pelayanan calon anggota atau peserta. Dalam hal seperti ini, sangat diperlukan orang yang paham dengan benar tentang agen pemasaran asuransi syariah tersebut. Demikian penjelasan dari saya untuk asuransi syariah dan perkembangannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah dalam penyebutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.